Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih dalam penjelasan kaidah yang ke-14 bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas. Dan sekarang Syekh Abdul Razak hafizahullah ingin memahamkan ke kita berbagai macam bentuk argumen bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi namanya dengan hanya 99 nama. Dia akan sebutkan penjelasannya. Berkata Syekh hafizahullah tabaraka taala, "Wa bihadhihi ad-dalail al-wadihah", dengan berbagai macam dalil-dalil yang jelas di atas, yatabayyanu anna asma' Allahi ghairu mahsuratin fi 'adadin muayyan, menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tak terbatas pada bilangan-bilangan tertentu. Wa amma al-hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, adapun hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna lillahi 99 isman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidatan, 100 kurang 1, man ahsaha, di mana barang siapa yang berupaya untuk menghitungnya, ahsaha ya, menghitungnya dengan memahami maknanya, menjalankan konsekuensinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Fala yufidu hasr asma'illahi fi hadzal 'adad al-mu'ayyan al-madhkur fil hadits, maka hadis ini bukan menunjukkan bilangan tertentu ya mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bal qusara amrihi, tapi inti daripada perkara hadis ini, inti daripada pemahaman hadis ini adalah ad-dalalatu ala fadilati ihsa'i hadzal 'adad min asma'illah. Hadis ini hanyalah bercerita tentang keutamaan orang-orang yang dapat mengetahui 99 nama ini, mengetahuinya, memahaminya, beribadah dengannya. Itu intinya, bukan terbatas dengan bilangan. Wal kalamu fi hadzal hadits jumlatun wahidah, adapun makna hadis ini ya, jumlatun wahidah, ketika dijelaskan dia adalah satu kalimat yang berkaitan satu sama lain. Fa qauluhu man ahsaha sifatun, perkataan Rasulullah barang siapa yang memaknainya, menghitungnya, ini dalam bahasa Arab disebut sifah. Wa laysa khabaran mustaqillan, bukan dia adalah khabar ya yang berdiri sendiri atau independen. Dalam bahasa Arab ya ada namanya khabar. Khabar itu adalah penyempurna berita dari sesuatu yang didahuluinya yang bernama mubtada. Ya, itu namanya khabar. Misalnya saya mengatakan Zaidun qa'imun. Si Zaid itu qa'imun, berdiri, sedang berdiri. Ya, maka kata-kata qa'imun ini adalah khabar. Ya. Adapun sifat ya, sifat dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang menyifati orang sebelumnya, bukan sebagai berita. Ya, contohnya adalah Zaidun al-alimu qa'imun. Zaid orang alim itu sedang berdiri. Kata-kata al-alimu di sini disebut dengan nama sifat. Zaid yang sedang berdiri itu adalah orang alim. Kata-kata al-alim itu adalah sifat bagi Zaid. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman ya, man ahsaha dakhal jannah. Kata-kata man ahsaha bukanlah dia bermakna khabar, sesungguhnya Allah hanya memiliki 99 nama, bukan itu maknanya. Yang barang siapa berupaya untuk menghitungnya, dia akan masuk surga. Bukanlah makna man ahsaha sebagai khabar di sini, tapi sebagai sifat. Ya, bahwasanya orang-orang yang berupaya memahami 99 nama ini, beribadah kepada Allah dengannya, maka dia pasti masuk surga.
Inilah makna jika dia kita katakan sebagai sifat bukan sebagai khabar, dan itu yang benar. Dia sifat bukan khabar. Jadi kata beliau wal ma'na, maka makna hadis ini anna lillahi tis'an wa tis'in isman min sya'niha, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yang mana yang 99 nama ini man ahsaha dakhal jannah. Orang yang berupaya untuk beribadah dengannya, memahaminya, menghitungnya, dia akan masuk surga. Wa hadza la yunafi an yakuna lahu asma'un ghairuha, dan bukanlah makna hadis ini menafikan Allah punya nama-nama lain. Ya, walihada nadhairu katsira fi kalam al-arab, dan contoh seperti ini banyak sekali dalam perkataan bangsa Arab. Kama taqulu, sebagaimana orang Arab berkata, engkau berkata inna indi 99 dirhaman a'adtuha lis-shadaqah, sesungguhnya aku punya 99 dirham yang kusiapkan untuk sedekah. Bukanlah maknanya engkau hanya memiliki 99, tapi yang 99 ini sajalah yang kau siapkan untuk disedekahkan. Engkau mungkin memiliki lebih daripada itu. Jadi kata-kata ya man ahsaha. Jadi kata-kata yakni kata-kata a'dadtuha lis-shadaqah, aku siapkan dia untuk sedekah, ini bukanlah sebagai khabar tapi sebagai sifat penjelas, menjelaskan yang sebelumnya bahwasanya yang 99 dirham ini saja yang kukeluarkan untuk sedekah, bukan maknanya cuma itu milikku, bukan hanya itu hartaku atau uangku. Fa inna hadza la yunafi an yakuna indaka ghairuha yani mu'addah li ghairi dzalik. Ya, ini tidak menafikan bahwasanya engkau memiliki uang lebih daripada itu yang kau siapkan untuk selain daripada bersedekah. Wa hadza amrun ma'rufun la khilafa bainal ulama'i fihi. Ini perkara yang telah diketahui para ulama, tak ada persisikan padanya. Jadi hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman, ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang berupaya untuk menghitung nama-nama ini, memahaminya, beribadah dengannya, akan masuk surga. Bukan menafikan adanya ya nama-nama lain yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis menunjukkan banyak sekali nama-nama Allah, sebagaimana yang pernah kita ceritakan pada pekan lampau. Ya, ketika Nabi sedang sujud di bawah arsy, Allah ajarkan nama-nama yang tak pernah diajarkan kepada makhluk manapun. Ya, ada nama-nama Allah yang hanya Allah mengetahui dalam ilmu ghaib di sisinya. Ada nama-nama Allah yang Allah beritahukan dalam kitab dan dalam sunnahnya. Dan ada nama-nama Allah yang Allah beritahukan kepada orang tertentu daripada makhluknya. Ya. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Nawawi rahimahullah, pemahaman ini bukan pemahaman Syekh Abdul Razak sendiri, tapi inilah pemahaman yang benar dalam memahami bahasa Arab. Dan ini pula yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi rahimahullah adalah imam yang terdepan dalam mazhab Syafi'i, al-muhaqqiq dalam mazhab Syafi'i. Wattafaqa al-ulama, berkata Nawawi rahimahullah, telah sepakat para ulama ala anna hadzal hadits laysa fi hasr li asma'ihi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hadis ini bukan membatasi nama-nama Allah Ta'ala hanya pada jumlah itu saja. Falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'un ghairu hadhihi 99, bukanlah maknanya dia tak punya nama selain daripada 99 nama ini. Wa innama maqsudul hadits anna hadhihi 99 man ahsaha dakhal jannah. Tapi inti daripada hadis ini menjelaskan bahwasanya yang 99 nama ini yang dimiliki Allah, barang siapa yang berupaya untuk mengetahuinya, mencarinya, memahaminya, beribadah dengannya, masuk surga. Walihada jaa fil hadits al-akhar, karena itu dalam hadis yang disebutkan as'aluka bi kulli ismin sammaita bi nafsak, aku bermohon kepadamu ya Tuhan dengan semua nama yang Engkau namakan dirimu dengannya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang hanya ada Engkau yang mengetahuinya di ilmu ghaib padamu. Ini menunjukkan banyaknya nama-nama Allah yang kita tidak tahu, yang belum Allah beritahukan, bahkan tak Allah beritahukan kepada seluruh makhluknya. Ya. Dan boleh-boleh saja sebagai qiyas, analogi, seseorang itu punya harta yang banyak, tapi tak diberitahukan kepada orang. Dia hanya mengatakan kusiapkan 99 miliar untuk bersedekah. Bukan maknanya hanya itu miliknya. Kusiapkan misalnya 20 miliar untuk membangun pesantren. Kusiapkan 50 miliar untuk membangun Islamic Center. Bukan membatasi hanya itu miliknya, tapi itu yang disiapkan. Maka 99 ini telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang berupaya untuk mencarinya, memahaminya, beribadah dengannya, dia akan masuk surga.
Bukan batasan 99 saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itulah perkataan Nawawi rahimahullah. Kemudian ya, waqad dzakara al-Hafidz Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki. Al-Hafidz Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki dari mazhab Malikiyah, ulama kaum muslimin yang terkenal ya, bernama Ibnul Arabi. Ya, Abu Bakar Ibnul Arabi, dan ini adalah ulama Ahlus Sunnah. Ada yang kedua namanya Ibnu Arabi, itu ulama Ahlul Bid'ah yang mengatakan seluruh alam semesta itu adalah wujud Tuhan, paham wahidatul wujud. Jadi yang membedakannya adalah alif wal lam, Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ulama kaum muslimin ya, dari negeri Maghrib sana. Dzakar al-Hafidz Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki an ba'dihim annahu qala. Al-Hafidz Abu Bakar menyebutkan tentang perkataan sebagian orang yang pernah berkata, lillahi ta'ala alfu ismin, Allah itu punya 1000 nama. Qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi menanggapi perkataan ini, wa hadza qalilun fiha, kalau andai kata ini sedikit berarti. Sedikit sekali kalau andai kata hanya 1000 nama Allah. Wallahu a'lam. Kata Ibnu al-Arabi, kalau ada orang mengatakan 1000 nama Allah, sedikit sekali. 1000 bukan 100, 1000.